saat Covid ataupun Corona, perjalanan ziarah Oranana karena memang singkatan Corona kon KPKP Oranana. Biasanya kalau saya dakwah, saya bicara, saya menyampaikan makalah, kopi ini ya anak atau banyu-banyu beninge ya anak. Tapi wong Corona ya Kang Idul pencen menyediakan sing ora ana. Penasehat kita yang sudah cukup lansia tapi masih fit, beliau panjenenganipun Bapak Kiai Asmualaikum ya, yang kelersan di tahun ini beliau berstatus sebagai orang yang jomblo. Mudah-mudahan pasca ziarah dia dapat jodoh. Allahumma amin. Dan peserta kehormatan kali ini kita masih disertai dengan Bapak Kepala Kementerian Agama Kecamatan Lakpok yang terhormat Bapak Haji Maskur beserta istri dan keluarga besar, yang punya sahabat tenar dan viral yaitu Bapak Ibul Sohibul Hajat wal Mas'alah wal orang genah. Beliau dilempar ke belakang untuk pisah ranjang sama istrinya Raden Ayu Dewi Kartini karena ada hal yang belum diselesaikan tentang administrasi, jadi terpaksa harus dimburi. Semuanya zairin zairat yang saya muliakan, bahwa perlu diketahui perjalanan kita kali ini adalah perjalanan yang panjang. Kita berdoa mudah-mudahan dimudahkan, tidak ada aral yang melintang. Perjalanan yang melalui putaran roda ini mudah-mudahan terhitung dari setiap putaran menjadi amal kebaikan bagi kita dan menghapus segala dosa-dosa kita serta mengangkat derajat kita di sisinya atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan menaungkan para malaikatnya dengan sayapnya sebagai tanda kecintaan para malaikat terhadap hamba-hamba yang menuju ke jalannya, serta Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan makhluk yang mulia di sisinya, yaitu para malaikat-malaikat yang tidak pernah berdosa. Zairin zairat rahimakumullah. Ziarah kubur, ziarah itu artinya berkunjung. Ziarah ini artinya berkunjung. Kubur adalah tempat di mana jasad manusia atau jenazah dimakamkan di sana. Dan ziarah kubur ini adalah merupakan salah satu perbuatan yang mandub, yang dianjurkan, yang sunnah, yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dulu pernah beliau melarang untuk ziarah kubur, karena praktek yang dilakukan oleh para sahabatnya masih diwarnai dengan praktek-praktek saat beliau masih di dalam kekufuran, yaitu datang ke kuburan, ada yang menangis, ada yang merintih sebagai bukti tanda kesetiaan seorang istri kepada suami yang meninggal, seorang anak kepada orang tua yang meninggal untuk dipamerkan kepada orang-orang lain, atau bahkan ada yang meminta kepada mayat yang sudah ada di kuburan, kepada orang tua yang telah meninggal, kepada mbah yang telah meninggal. Inilah yang dilarang oleh baginda Nabi. Masa-masa itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menanamkan akidah, menanamkan keimanan, menanamkan kalimat La ilaha illallah. Tiada tempat yang bergantung kecuali kepada Allah. Tiada tempat bersandar kecuali kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Tidak ada daya kecuali dari Allah. Dan tidak ada yang bisa menolak bala kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Bukan
sang kuburan yang mayatnya ada di sana. Bukan karena kuburan itu penuh dengan keramat, kemudian kita meminta kepada itu, tidak. Makanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Muslim pernah menyampaikan hal itu. Kuntu nahaitukum ngan ziyaratil kubur. Kuntu, dulu aku pernah. Nahaitukum, melarang kalian. Ngan ziyaratil kubur, berziarah kubur. Dulu baginda Nabi telah melarang para sahabatnya untuk ziarah kubur. Karena praktek-praktek seperti tadi yang kami sampaikan. Kemudian setelah keimanan, teologi mantap, dan para sahabat telah kuat, fazuruha, sekarang, zuruha, maka sekarang, zuruha, berziarahlah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah mengamandemen tentang kebolehan ziarah kubur. Kemudian diperlakukan lagi untuk berziarah. Bahkan ziarah kubur ini masuk dalam kategori sunnah, sesuatu yang dilaksanakan mendapatkan pahala. Bahkan di dalam riwayat yang lain, beliau tidak hanya memerintahkan ziarah kubur kepada para sahabat-sahabatnya, tapi beliau juga menjelaskan tentang manfaat-manfaat di dalam melaksanakan kegiatan ziarah kubur. Oleh sebab itu, mari kita tata hati agar niat kita lurus, agar niat kita ikhlas, sebab kemanfaatan, keberkatan, tabaruk yang akan diperoleh oleh kita itu mengukur kepada berapa niat keikhlasan kita di dalam melaksanakan kegiatan ini. Innamal a'malu binniyat. Amal ini akan sangat dipengaruhi oleh niatnya. Amal baik bisa menjadi jelek karena niat yang jelek. Amal yang biasa-biasa yang tidak sepertinya bernilai agama, ini akan berpotensi punya pahala kalau niatnya baik. Walikul imri'in manawa. Jadi seseorang itu akan mendapatkan keberkahan dari apa yang telah diniati. Kalau memang niat ziarah hanya mencari jodoh karena jomblo, ya insya Allah pulang, kemudian Allah menjodohkan aku di KUA, qabiltu nikah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Hakim, Imam Hakim menyampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Maknanya seperti di atas. Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Ala, ingatlah, fazuruha. Sekarang berziarahlah. Kenapa? Fa innahu yurikul qalba. Ingat bahwa ziarah kubur ini bisa melunakkan hati, watut mingul aina, dan bisa menitikkan air mata, watudzakirul akhirata, dan bisa mengingatkan tentang akhirat. Wala taqulu hujron, dan janganlah engkau berbicara buruk saat berziarah. Yang pertama, bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ziarah kubur itu bisa melunakkan hati. Sebab kedatangan kita ke makbarah, tempat di mana manusia dimakamkan, ini akan menjadi magnet kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini pasti akan diakhiri dengan kematian. Dan hidup ini untuk mati, sebab endingnya, hasilnya setelah kematian ini adalah dihasilkan daripada kehidupan. Ketahuilah saudaraku, orang yang sudah bisa mengingat mati, ini banyak keberkahan. Ingat kepada kematian adalah sumber keberkahan, sumber ketaatan, sumber kunci-kunci beramal soleh. Sebab orang yang tahu bahwa hidup ini diakhiri dengan kematian,
Dan setelah mati kita akan dihidupkan, yang nasibnya ini merujuk kepada perilaku kita tak kalah hidup. Maka orang itu akan menghindari tamak, serakah, hasud, dengki. Buat apa semua itu dikumpulkan kalau hanya untuk kemewahan di dunia? Yang kaya pun akhirnya masuk ke bumi yang ukurannya 1 meter ke 2 meter. Yang punya derajat tinggi, punya pangkat yang tinggi pun sama. Mereka tidak membawa pangkatnya, mereka tidak membawa hartanya, mereka tidak membawa apa-apa. Yang dibawa adalah amal yang penuh dengan hati yang selamat, hati yang ikhlas, hati yang lillahi ta'ala. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bahwa ketahuilah wahai saudaraku bahwa kematian itu sangat berat. Wa ma ba'dahu asaddu wa adha. Tapi sesuatu setelah kematian itu akan lebih pahit, lebih berat dan lebih pahit dibanding kematian. Dulu saat saya diberitahu oleh guru saya bahwa sakitnya mati kalau di dalam hadis kan laksana sebanding lebih berat daripada 10 sabetan pedang samurai, 1000 sabetan pedang samurai. Guru saya menganalogikan bahwa orang yang mati niku kaya dene orang yang naik welet, menek welet dari bumi sampai ke langit. Coba Pak, pating sericis Pak, menek welet dari bawah sampai ke atas, seret, sakit sekali. Dan itu memang sakit sekali, tapi setelahnya itu lebih sakit, lebih berbahaya, lebih berat. Kematian itu berat, tetapi setelahnya lebih berat. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kematian bagi orang-orang kafir ini bagaikan sutra, kain sutra yang kemudian keserimpet di dalam duri, kemudian dilepaskannya dengan menariknya, ditarik semau-maunya. Saat orang-orang yang hatinya dominan mencintai dunia atau yang disebut dengan mendelik kepada dunia, cinta inilah tak kala Allah memisahkan ruhnya meninggalkan sesuatu yang dicintai pasti lebih sakit daripada orang yang sekedar hanya menjadikan dunia sebagai sarana. Kita tahu pasangan remaja lelaki dan wanita jika memang dia sangat saling mencintai, pokoknya saling mencintai lah, saling mencintai, hatinya itu terus mendambakan. Seketika dipisahkan oleh kedua orang tuanya, apa yang terjadi? Bukan hanya mereka stres, kadang-kadang mereka juga berani mengakhiri hidupnya gara-gara dipisahkan dengan orang yang disayang. Saat dulu aku waktu kecil, saudara-saudara ada yang berpindah dari Jawa ke Sumatera, ke Sulawesi untuk melaksanakan transmigrasi atau hijrah. Tangisan Pak, berat meninggalkan orang yang dicintai. Lah, seketika seseorang itu berdominan mencintai dunia, maka sakitnya meninggalkan dunia itu luar biasa. Belum kalau dibayangkan bahwa ruh yang telah menempel di dalam jasad ini kemudian dipisahkan, bagaikan memisahkan dua benda yang sudah kelep, yang sudah nempel. Misal plastik dengan plastik, kemudian dilem dan kering, kemudian dipisah. Dibetot Pak. Jadi mati itu sangat sakit sekali. Tapi ketahuilah wa ma ba'dahu adha wa asaddu. Setelahnya itu lebih berat dan lebih pahit. Setelah seseorang itu meninggal, kemudian masuk ke alam barzah, dan di sana dia mau di BAP, mau diperiksa,
mau diinterogasi oleh siapa? Oleh petugas yang tidak pernah bisa disokok dengan rokok coklat karena mereka namanya malaikat yang tidak pernah kompromi, untuk menguji seseorang yang telah kembali. Walau soalnya dan jawabannya telah dibocorkan oleh para amil-amil itu, oleh para kalau di Jawa Barat itu amil, ya, mudin. Kalau di Jawa Tengah itu mudin. Termasuk di sini yang sering membocorkan itu Pak Kiai Asmungi, ya, Pak Kiai Asmungi itu Simbagi Asmungi. Entah kurang tahu betapa marahnya malaikat mungkar wa nakir kepada para mudin-mudin yang telah membocorkan soalnya. Apakah dengan bocoran soal dan jawabannya yang sudah dibocorkan oleh mudin ini, kemudian orang-orang di alam kubur itu akan lebih ringan? Belum tentu. Karena sedikitnya dosa ini sudah cukup untuk berpotensi menjadikan azab di alam barzah, walau orang itu kelak tidak masuk neraka. Potensi dosa yang kecil ini punya potensi untuk menjadikan orang itu disiksa walaupun tidak masuk neraka, Pak. Karena berbeda. Orang untuk masuk neraka atau masuk surga ini setelah ada hisab, kemudian ditimbang di dalam mizan, alam mizan. Seketika dari persentasenya itu 50 plus satu kebaikannya, maka masuk surga. Ya, maka masuk surga. Jadi walaupun 50 plus 1, walaupun masih ada kejelekan, tapi kalau sudah 50 plus 1. Begitu juga kalau 50 kurang kebaikannya, maka apakah ia akan diampuni oleh Allah, atau disyafaqati oleh baginda Nabi Muhammad, atau mendapat syafaat daripada para aulia-aulia yang kita ziarahi, atau para kiai atau para temannya yang punya kuota? Ini wallahu alam, baru masuk ke dalam neraka kalau tidak mendapatkan syafaat, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di alam barzah tidak ada penimbangan, punya dosa ia potensi untuk mendapatkan siksaan. Ya. Itu baru di alam barzah. Kemudian setelah dunia ditutup yang disebut dengan kiamat, arah-arah mahsyar digelar, manusia kembali dibangunkan. Saat pertama bangun itu sudah ketakutan. Apa yang dikatakan? Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangunkan tidurku? Begitu bangun melihat tanah yang rata, la gununga wala juranga wala mundukula wala legoka. Tahu semuanya artinya ya. Tanahnya rata, warnanya putih keabu-abuan, yang sinar matahari panasnya di dalam narasi hadis disebutkan 1 kilan, panasnya luar biasa. Kemudian untuk menunggu diperiksa, untuk menunggu untuk dihisab, menunggu berdiri itu lamanya 40 tahun, hanya berdiri. Ada yang menyampaikan 70 tahun, ada yang menyampaikan 300 tahun, ada yang menyampaikan 400 tahun, hanya menunggu untuk berdiri, Pak. Belum kemudian saat di PAP, ada yang mengatakan 10.000 tahun, Pak. Bagaimana tidak lama? Kita analogikan kepada kejadian yang ada di Indonesia. Habib Rizik Syihab yang pernah salah menurut jaksa karena dia melanggar prokes, berkumpul di saat pandemik, kesalahan satu. Assalamualaikum. Ya maaf ganggu, saudaraku. Nah, itu gambaran berdiri aja sampai 400 tahun, kemudian BAP-nya 10.000 tahun. Habib Rizik yang satu masalah aja, 1 tahun itu tidak selesai, satu masalah, satu dosa umpamanya. Kalau diibaratkan, jenengan dosanya berapa? Dosanya jenengan 1000 ya, berarti ya 1000 kali setahun, 1000 tahun. Lama sekali. Belum saat selesai
di BAP, dihisab, kemudian ditimbang. Dan ini yang akan menentukan betapa manusia berdebar-debar. Sampai orang yang timbangannya jelek di dalam menerima buku amalannya itu tidak mau menegakkan atau memunculkan wajahnya. Dia masukkan tangan kirinya melalui perutnya, dadanya, kemudian toblong ke belakang punggungnya, dan ia menerima buku catatan amalnya. Betapa menakutkan dan betapa beratnya. Kemudian melintasi sebuah siratal mustaqim yang digambarkan kecilnya rambut dibelah 7. Wong ibul tenangan nang pring mawon niku gedandapan kok. Niki rambut dibelah jadi 7. Yang tajamnya melebihi tajamnya pedang samurai. Kadang kita berjalan di powotan yang tumpul aja nggak bisa. Ini tajamnya luar biasa. Maka dengan berziarah kita mengingat kematian. Setelah mati ada kehidupan yang harus mempertanggungjawabkan jawab. Maka insya Allah akan melunakkan hati kita. Watut mingul aina, dan bisa menitikan air mata. Kita memandang kehidupan dunia yang penuh dengan kesenangan, mengikuti gelora jiwa, nafsunya membara. Tapi tak kala kita menunduk ke bawah, di dalam bumi ada manusia yang sekarang mempertanggungjawabkan jawabannya. Kemudian pertanyaannya, kalaulah kita sudah punya rumah yang mewah, sudahkah kita punya rumah mewah di alam barzah? Kalaulah kita sudah punya kendaraan yang megah, lalu kendaraan kita apa di alam barzah? Pasti akan meneteskan air matanya. Dan mata yang mau meneteskan air matanya, yang berderian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mata itu akan aman dari api neraka. Saya ulangi, mata yang mau meneteskan air matanya, yang menangis karena takut kepada Allah, maka mata itu akan aman dari api neraka. Ada 2 mata yang aman. Yang pertama, mata yang menangis karena Allah. Yang kedua, mata yang digunakan untuk jaga-jaga. Nah, sekarang jaga-jaga dari musuh tidak ada, maka mata yang digunakan untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, mata yang untuk membaca kalam-kalam Allah di dalam Al-Qur'an, mata yang digunakan untuk kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya punya mata yang selamat dari api neraka. Allahumma mata netok. Wa tudzakirul akhirah, dan berziarah kubur itu bisa mengingatkan kita ingat kepada akhirat. Kebahagiaan dan kesengsaraan akhirat ini ditentukan saat kita berada di dunia. Maka kita punya pilihan, apakah ingin bahagia atau ingin sengsara. Ya, ketentuannya di sini. Jadi yakin orang yang bisa